kolaboratif, yang kelima inovatif. Dari 5 nilai tersebut, saya berusaha memberi gambaran guru penggerak seperti apakah saya di masa depan. Nilai yang pertama akan saya berikan kepada murid, baik nilai untuk sekarang maupun untuk masa depan. Sebagai guru penggerak yang memiliki sebuah peran, yaitu sebagai ilmu belajar, saya lebih berperan sebagai fasilitator dalam belajar murid-murid saya. Saya akan memberikan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid saya. Nah, saya akan selalu membantu murid mandiri dalam belajar dan mengutamakan berpihak pada murid. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah membuat suasana nyaman, menyenangkan, dan berpusat pada murid, mewujudkan profil belajar penyendiri. Yang pertama, siswa melihatkan hasil karyanya dengan senang hati bersama dengan guru dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dengan menayangkan media pembelajaran nuansa yang slide. Siswa terfokus ke dalam berpusat kepada siswa tersebut. Kemudian dengan kegiatan pramuka yang saya lakukan dalam berpusat kepada siswa itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu foto dalam pembelajaran agama Islam, itu bagaimana bekerja sama dengan senyum yang manis. Siswa tampakkan keindahan dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu bersama-sama bagaimana mewujudkan belajar yang berpusat kepada siswa itu sendiri. Yang kedua adalah nilai guru penggerak, yaitu inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berusaha berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat berupaya memperbaiki pembelajaran ke arah yang lebih baik dan membuat media pembelajaran dan mendampingi siswa. Di antaranya adalah alat peraga yang saya buat, kemudian ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk bagaimana siswa itu sendiri bisa merasakan bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itu yang saya lakukan berinovatif dalam proses pembelajaran. Dan yang akan saya lakukan itu adalah kegiatan inovatif atau inovasi. Bisa kita lihat dari gambar, saya membuat media tata cara berwudu yang baik. Saya tampilkan gambar dan juga video dalam proses pembelajaran. Kemudian saya tampilkan media pembelajaran baik itu dari Canva. Bisa kita lihat bagaimana anak-anak melihat pembelajaran dan fokus terpusat kepada siswa itu sendiri, dan juga dalam pembelajaran menghormati orang tua, bagaimana orang tua membesarkan dan mendidik anaknya supaya di masa akan datang anak-anak kita tidak lagi melawan kepada orang tua dalam perjalanan kehidupannya dan bisa memberikan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Dan juga yaitu siklus perjalanan akhirat, saya tampilkan dengan semacam bentuk permainan bagaimana kehidupan dunia itu hanyalah sementara dan kehidupan akhirat yang paling kekal. Dan saya juga menampilkan tata cara bertayamum yang baik apabila tidak ada air dan dalam perjalanan jauh kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kita diberikan rukhsah yaitu bertayamum. Maka dengan demikian, dengan inovasi atau inovatif yang saya berikan dalam pembelajaran, siswa menarik dan bisa membuat pembelajaran lebih baik untuk akan datangnya. Nilai yang selanjutnya adalah reflektif. Saya melaksanakan reflektif dengan tujuan untuk memaknai, mengamati yang terjadi di sekeliling, baik pada diri sendiri serta pihak lainnya. Melakukan evaluasi dengan 4 model. Yang pertama facts, yang kedua feeling, yang ketiga finding, yang keempat picture. Supervisi tema sejawat dan refleksi dari siswa. Refleksi ini sangat penting sekali karena dengan adanya refleksi kita mengetahui kekurangan kita dalam sebuah proses pembelajaran. Apalagi refleksi dari siswa.
ketika kita melaksanakan pembelajaran, adanya refleksi dari siswa atau umpan balik, sehingga pembelajaran di masa akan datang bisa kita perbaiki untuk bagaimana seorang siswa memahami proses pembelajaran kita dengan berpusat kepada siswa itu sendiri. Maka reflektif ini sangatlah penting sekali dalam sebuah proses pembelajaran. Nilai refleksi yang telah saya laksanakan dan yang akan saya laksanakan bisa kita lihat. Yang pertama adalah refleksi dari asesor. Ketika penilaian akreditasi sekolah, asesor melihat merefleksi guru dan saya sendiri dalam pembuatan RPP pembelajaran, sehingga dengan adanya refleksi tersebut kita mengetahui kekurangan kita dalam membuat sebuah rencana pembelajaran. Kemudian refleksi dari kepala sekolah, bagaimana seorang kepala sekolah merefleksi kita dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian refleksi dari guru, itu salah seorang guru berhadapan dengan saya merefleksi ketika proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah refleksi dari siswa itu sendiri, di mana seorang siswa merefleksikan ke depan dalam pelaksanaan proses selama pembelajaran. Nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Saya bekerja sama dengan siapa saja, baik dengan siswa, guru, dan wali murid, untuk membangun hubungan kerja yang positif untuk proses pembelajaran. Kalau dengan guru, adanya kegiatan kelompok kerja guru, organisasi guru, dan juga kelompok kerja guru agama. Kalau dengan orang tua, komunikasi dengan wali murid, baik itu dengan rapat bersama komite, dan juga saya ada langsung datang ke rumah wali murid itu sendiri dan memanggilnya ke sekolah untuk proses pembelajaran bagi siswa itu sendiri. Bisa kita lihat yang saya lakukan dan yang akan saya lakukan di masa akan datang. Yang pertama, kelompok kerja guru agama, di mana kami berkumpul 1 kali dalam sebulan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama, membuat media, kemudian RPP dan perangkat pembelajaran. Setelah itu, metode-metode dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama ini dilaksanakan se-kecamatan di kabupaten saya. Kemudian adanya kolaboratif dari guru, yaitu bisa kita lihat dari gambar ketika kepala sekolah memberikan arahan bagaimana proses pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian rapat orang tua murid, hal-hal yang dibahas tentang perkembangan siswa yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu dengan kegiatan kelompok kerja guru segugus Kapur 9, di mana adanya para kepala sekolah memberikan arahan dan dalam proses pembelajaran bagi guru-guru yang berada di gugus Gelugur, Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Kolaboratif ini sangatlah penting dalam sebuah nilai bagi guru penggerak untuk mewujudkan nilai-nilai positif dalam sebuah proses pembelajaran. Nilai yang kelima adalah mandiri. Saya sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri yang kuat, selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri tanpa paksaan orang lain. Kemandirian merupakan cerminan sikap tanggung jawab. Sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan teladan kepada siswa. Nilai mandiri yang saya lakukan dan yang akan saya lakukan di masa akan datang. Yang pertama, pelaksanaan Zoom calon guru penggerak, kemudian pembuatan media pembelajaran, selanjutnya mengikuti kegiatan-kegiatan untuk penunjang pendidikan dan juga menambah wawasan dalam sebuah pendidikan dalam pembelajaran sesuai dengan gambar yang telah saya tampilkan. Demikianlah demonstrasi kontekstual gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7.